Halo semuanya, selamat datang di video ini. Perkenalkan, nama saya Putri Dian Pramesti dari kelas 1A, jurusan Pendidikan Biologi, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di video kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang landasan yuridis pendidikan. Apa sih landasan yuridis pendidikan itu? Yuk kita simak video ini. Landasan yuridis pendidikan dapat diartikan sebagai seperangkat konsep peraturan perundang-undangan yang menjadi titik tolak sistem pendidikan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, terdapat pula cita-cita pendidikan dan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Seperti yang tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal inilah yang dijadikan sebagai cita-cita pendidikan. Selanjutnya, yang termaktub dalam pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan agar pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan Undang-Undang Dasar. Lalu, apa sih fungsi dan tujuan dari pendidikan nasional? Pendidikan nasional memiliki fungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Sedangkan untuk tujuannya, yang pertama yaitu untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis. Dan yang kedua, yaitu sebagai dasar pijakan atau titik tolak praktek pendidikan dan atau studi pendidikan yang mengikat setiap manusia di dalamnya dalam menjalankan proses pendidikan dan memberikan sanksi yang sesuai bagi yang melanggar. Berdasarkan pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 memberikan jaminan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Dan hal ini merupakan suatu hak dan kewajiban bagi seorang warga negara. Setelah mengetahui pengertian, cita-cita, fungsi, dan tujuan, langkah selanjutnya yang harus kita ketahui adalah jalur, jenjang, jenis, dan satuan pendidikan. Bagaimana penjelasannya? Yuk kita simak bersama-sama. Dalam sistem pendidikan nasional, terdapat 3 jalur pendidikan yang termaktub dalam pasal 13 UU RI nomor 20 tahun 2003, yaitu jalur pendidikan formal, jalur pendidikan non-formal, dan jalur pendidikan informal. Jalur pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Sedangkan pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Contohnya, Balai Pengembangan Kegiatan Belajar atau BPKB, Sanggar Kegiatan Belajar atau SKB, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM, dan lain-lain. Pendidikan informal merupakan jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Lalu yang kedua ada jenis pendidikan. Jenis pendidikan ini mencakup pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan akademik, pendidikan profesi, pendidikan vokasi, pendidikan keagamaan, dan pendidikan khusus yang sesuai dengan pasal 15 UU RI nomor 20 tahun 2003. Lalu ada satuan pendidikan. Satuan pendidikan adalah layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non-formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Oke teman-teman, kita lanjut bahasan yang berikutnya, yaitu tentang kurikulum, bahasa pengantar, peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan.
Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara-cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Berdasarkan pasal 33 UU RI nomor 20 tahun 2003 mengatakan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa negara menjadi bahasa pengantar dalam pendidikan nasional. Lalu yang ketiga ada peserta didik, adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Lalu selanjutnya ada pendidik dan tenaga pendidik. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, widya swasta, tutor, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Sedangkan tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Setelah mengetahui itu semua, maka yang selanjutnya harus kita ketahui adalah guru sebagai pendidik profesional. Pada materi ini mencakupi guru, kedudukan, fungsi, dan tujuan. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, dan mengevaluasi peserta didik. Berdasarkan pasal 2, guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, SMP, dan PAUD. Dan berdasarkan pasal 4, guru berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran, berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Dan pasal 6, guru dan dosen bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Oke teman-teman, demikian tadi adalah pembahasan dari materi landasan yuridis pendidikan. Semoga dapat dipahami ya. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian materi terdapat kekurangan maupun kekeliruan dalam penyampaiannya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.